Kita adalah doa daripada ibu dan bapak kita. Yang keempat adalah doa daripada guru-guru kita, bukan dari amal kita secara pribadi. Secara individual manusianya kita sendiri yang bisa menyelamatkan kita ini tidak mungkin, sangat teramat sangat tidak mungkin, ya. Jadi hanya 4 itulah yang bisa nanti menyelamatkan kita di dalam kubur, yang bisa menyelamatkan kita sampai nanti terjadi kiamat kubro, kiamat yang besar, di mana kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Di situ mulai nanti kita diabsen oleh Allah, nanti mulai kita ditimbang oleh Allah. Banyaknya perbuatan baik atau perbuatan buruk yang kita lakukan di buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada amal kita yang bisa menyelamatkan kita. Di dalam kubur ini baru nanti amal yang berbicara, amal yang akan menyelamatkan kita. Cuma di sini amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau amal kita tidak diterima, kita akan mendapat siksa kubur. Nanti di mizannya Allah, di timbangan Allah, antara kebaikan dan keburukan, apabila berat keburukan kita, ini yang bisa menyelamatkan cuma satu, Nabi besar Muhammad SAW. Dilihatnya dengan apa? Dilihatnya dengan kita sebagai manusia seberapa banyak kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Di situ nanti Nabi besar Muhammad SAW ketika ditimbang si A, ya Muhammad ini umatmu si A akan saya timbang, kata Allah. Berat keburukannya, di situ Nabi Muhammad akan menangis. Di situ Nabi Muhammad akan menyelitkan di mizan, ditimbangkan. Yang diselitkan itu adalah kalimatul sholawatu ala Nabi yang sering kita panjatkan kepada beliau. Ditaruh itu seperti lipatan kertas, ditaruh oleh beliau. Nanti itu semua yang tadinya keburukannya lebih banyak, jadi kebaikan yang lebih banyak, lebih berat. Di situ akan diselamatkan kita, akan berada di bawah belakang daripada Nabi besar Muhammad SAW. Karena setiap amal yang kita lakukan di muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala ini yang langsung diterima sama Allah tidak ada kalau bukan kita banyak-banyak berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kita membaca setiap hari subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sehari kita banyak amalan itu 1 kali 24 jam 1000 kali. Cuma apakah amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita tidak bisa menafsirkan. Wallahu alam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui kebenarannya. Hanya Allah yang bisa menerima atau tidaknya kalimat tadi. Atau kita biasa membaca alhamdulillah 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 sehari 1 kali 24 jam 1000 kali, apakah diterima sama Allah? Belum tentu diterima sama Allah. Karena kenapa belum tentu diterima sama Allah? Bisa jadi kita berangkat dari sifat ujub kita, dari sifat riya kita, dari sifat karena nafsu kita, makanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kalau kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, ini sudah pasti diterima, bukan tidak diterima, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada wallahu alam bishawab, tidak. Jadi hanya kalimat sholawatlah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin tidak diterima karena ada yang membawa. Allah mempunyai makhluk yang paling mulia di atas termulia adalah beliau, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ketika kita banyak berselawat kepada beliau, ini beliau yang bawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau bawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini Allah langsung menerima. Cuma kalau kita berzikir secara pribadi, kalimatnya zikrullah bukan bersolawat. Nah ini pertanyaan para ulama.
kira-kira etis tidak, kira-kira pantas tidak, ya tidak pantas. Kita seolah-olah melebihi kehebatan kita, kedudukan kita di hadapan Allah, melebihi daripada Nabi besar Muhammad SAW. Ya makanya kalau mau aman, mau apa, banyakin baca sholawat, istiqomah sambil duduk baca sholawat. Memang berat istiqomah ini, sambil duduk baca sholawat, dirutinin terus, dirutinin. Sudah jelas sekali kita berselawat kepada Nabi, 1 akan Allah tinggalkan di muka bumi, 9 akan dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita sekali berselawat. Jadi 1 dikasih buat kemaslahatan kita, selagi nyawa masih ada di badan kita, itu Allah tinggalkan 1. 9 sama malaikat dibawa ke hadapan Allah, itu buat nanti tabungan yang tadi setelah di mizan. Itu yang akan diselipkan sama Nabi besar Muhammad SAW. Jadi bayangin kalau 1 kita berselawat sama Nabi, balasannya 10. 1 ditinggal di muka bumi, 9 dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya zikir ini, berselawat ini harus banyak. Awaludin bil ma'rifat wa tariqatihim. Jadi ketika kita mulai belajar dari awaludin, dari awal untuk memahami awaludin, dari pertama untuk memahami yang namanya kajian agama, awaludin bil ma'rifat, untuk menuju kepada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ada kalanya yang namanya zikrullah, berselawat ini diperbanyak. Nanti kalau kita sudah rajin ngaji, sudah mulai pengkajian, baru nanti akan ketemu yang namanya tidak perlu membaca sholawat terlalu banyak. Hanya 1 kalimat aja ini sama dengan 1000 kali kita membaca sholawat. Cuma bukan hitung fadilah di sini, hitung kenyataan kita duduk dengan hasil ngaji dan pengkajian. Ya jadi semuanya ini ada perjalanannya, bukan buat apa kamu berselawat banyak-banyak, setan itu. Nggak ada yang namanya selawat itu setan, benar nggak? Nggak ada. Tidak ada yang namanya jin bisa masuk ke dalam yang berbau dengan Nabi besar Muhammad SAW. Tidak bisa nama jin atau setan menyerupai Nabi besar Muhammad SAW. Tidak bisa jin atau setan menghadiri yang namanya ada majelis sholawat. Jarak 1 kilometer dia sudah pergi. Karena takut. Kenapa di situ? Kata Allah di situ, janji Allah akan terbakar kamu apabila di suatu tempat ada yang menggaungkan daripada kebesaran makhlukku. Makhluknya Allah maksudnya makhluk yang paling aku kasihi, yang aku sayangi adalah Nabi besar Muhammad SAW. Jadi nggak bisa, dia akan langsung terbakar. Ya ketika Isra wal Mi'raj aja, ketika Nabi besar Muhammad SAW ingin berhadapan langsung, ingin bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang malaikat yang paling dekat kepada Allah aja dia pilih mundur. Nabi yang jaraknya dekat di langit ke-9, yang dekat sama Allah aja dia pilih mundur. Ya Rasulullah, ini memang jatah kamu, kami orang tidak ada yang bisa langsung berhadapan, bertatap muka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat juga nyerah, ya Rasulullah saya tidak berani. Iya, ini bukan hak saya untuk langsung bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hanya haknya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya pada malam ini kita doakan juga orang tua kita semua, kakek kita semua. Ya ini 100 hari daripada nenek buyut dari Mbak Desi, ya, dari Mbak Desi yang bernama Sarfidah binti Hamdan, dan keluarga besarnya semua nanti kirimin. Ya kita kirimin, mudah-mudahan beliau semua yang kita kirimin rutin setiap malam Jumat tidak akan mendapat sisa kubur. Amin. Dilapangkan kuburnya,
diselamatkan di kuburnya, ditemankan dengan malaikat-malaikat Allah, dijadikan kuburnya seperti surga yang di mana nanti dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan juga nanti akan ditinggikan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadapan Nabi besar Muhammad SAW, dan mudah-mudahan semua keturunan-keturunannya yang laki-laki akan menjadi anak yang soleh, yang perempuan akan menjadi anak yang soleh. Ya, seperti biasa kita baca sholawat kepada Nabi dan ada beberapa kalimat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap pengajian tidak bosan-bosan. Yang pertama harus diadakan taklim taklim. Ya, taklim taklim ini berarti majelis ilmu, supaya kita tidak hilang dari yang namanya majelis ilmu, supaya kita akan selalu mendapat pencerahan agama dan mendapat paling tidak satu ilmu yang kita dapat untuk kita bawa pulang, supaya nanti kita meninggal tidak meninggal dalam keadaan bodoh, ya, tidak meninggal dalam keadaan yatim piatu. Yang dimaksud yatim piatu ini bukan ditinggal ibu sama bapaknya, tidak. Diibaratkan kita meninggal seperti yatim piatu ini, meninggal tanpa bawa ilmu syariat, meninggal tanpa membawa ilmu hakikat. Itu kalau kata ulama, kalian meninggal seperti meninggal dalam keadaan yatim piatu. Berarti kita meninggal dalam keadaan buta, meninggal dalam keadaan tuli, meninggal dalam keadaan bodoh. Ini sangat merugi. Di dunia kita sudah sengsara, di kubur nanti sengsara, terjadi kiamat kubro, kiamat besar di hari pembangkitan kita sengsara, ditentukan antara surga dan neraka, summa na'udzu min dzalik, kita akhirnya masuk neraka. Mau jadi apa kita dikasih kesempatan itu? Kasihan ibu sama bapak kitanya melahirin kita. Di dunia susah, di kubur susah, dibangkitkan susah, berakhir di neraka komplit gitu. Ya, jamu sudah muncul komplit. Itu Harry yang sering minum. Kita kalau dia pegal-pegal ngawasin proyek udah kesel, ya kan, uang belum keluar, terpaksa minum jamu sudah muncul komplit dulu, ya kan. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita. Mudah-mudahan saya sudah bilang di mana kita niat ngaji, yang pertama kita niatkan untuk mencari rahmat Allah, mencari syafaat Rasulullah, untuk mendoakan ibu dan bapak kita, ya, untuk mendoakan guru-guru kita semuanya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita hajatkan pada malam ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun Rasulullah, Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahmad